pengembangan aplikasi psikologi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade. Saat ini saya bisnis tas ransel lokal, mereknya Benz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia. Saya di sini masih kuliah. Saya kesini diajak sama kakak saya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Mbak Cori maaf masih jomblo. Serius tadi yang ada di kamar ini namanya juga Cori. Iya kan ya? Itu orangnya. Ya Cor, halo. Ini juga namanya Cori loh. Iya. Oke deh, langsung aja nggak perlu berlama-lama. Oh iya, sebelumnya kita pengen menyampaikan beberapa hal karena kemarin sempat ada misunderstanding, bener ya? Misunderstanding ya kan? Yang Teletubbies ini apa sih? Kok mentang-mentang Kang Reddy materinya namanya Teletubbies? Apakah Kang Reddy ya? Jangan-jangan Kang Reddy ya apa itu? Bukan maksudnya gitu kan? Mohon maaf, bukan maksudnya Kang Reddy anggota Teletubbies, bukan. Tapi Teletubbies ini singkatan teman-teman. Teletubbies itu emang acara rutin dari Yumi Malang, program kita 2 minggu sekali. Itu ada Teletubbies, namanya Tell About Your Business gitu. Jadi Teletubbies itu Tell About Your Business, bukan maksudnya anggota Teletubbies gitu ya. Nah, jadi gitu aja, nggak perlu lama-lama lagi. Kang Reni mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Terima kasih banyak kepada Kang Reni, kami persilahkan. Pertama mau Kang Reni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sekali Yumi Malang sudah berkenan berkumpul di sini mendengarkan saya yang ilmunya sebetulnya sederhana-sederhana saja, tapi kawan-kawan saya lihat wajahnya serius banget gitu ya. Kayak kehadiran siapa gitu, biasa saja. Saya kenalan dulu ya sebelum nanti masuk dalam materinya. Nama saya Redi Saputra, lahir. Mas gimana Mas? Anda kesulitan nggak melihat yang cowok-cowok? Saya di sini ya, pas ya, kelihatannya. Tadi celingak-celinguk kasihan. Jadi nama saya Redi Saputra, lahir sampai SMA di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi saya lahir 86, lalu kemudian di tahun 2004 kuliah di ITB Teknik Perminyakan angkatan 2004. 3 tahun nikah, nilai saya jelek terus. Akhirnya tahun keempat awal saya teruskan menikah. Setelah menikah, setahun saya bisnis dan saya melihat bahwa kalau diteruskan juga kayaknya juga gak lulus. Ketimbang nanti diusir, mending keluar duluan. Jadi pas selesai tahun keempat, semester 8, saya ingat banget November 2008, saya terakhir kuliah di kelas algoritma pemrograman ya. Akhirnya saya keluar dan nah ini yang saya pengen ngasih teman-teman pemahaman. Gak sengaja besar itu bahaya. Gak sengaja kaya, gak sengaja. Dan itu saya alami di 2008. 2007 bikin bisnis bimbel, 2008 gak sengaja jalan. Akhirnya ditampuk orang sebagai wirausaha muda sukses. Biasa loh ya. Dikasih panggung, padahal baru 600 juta per tahun. Langsung nyicil KPR, orang lihatnya punya rumah, tapi kan nggak tahu ceritanya kan. Ya KPR juga. Langsung leasing Avanza, orang lihat langsung punya mobil. Leasing lagi Citizen. Dan akhirnya 2008 itu saya banyak menikmati panggung saya ketimbang bisnis saya. Ini yang fatal. Jadi saya menikmati ngisi UKM, PT Telkom, CSR dan segala macam hingga akhirnya 2010-an itu bisnis saya mulai batuk-batuk dan akhirnya saya tambah liar, bisnisnya macem-macem tambah berani dan akhirnya saya merasakan pukulan telak itu di 2012-an ya.
Seingat saya 2012 saat itu saya kena pukulan telak, sehingga saya harus berhutang banyak sama kawan-kawan saya sampai sekarang. Nah, gara-gara itu sakit sekali. Ya, jadi saya ingin di sini saya berbicara tentang rasa sakit. Ya. Jadi bisnis tanpa ilmu, awalnya kita semangat, awalnya kita niat baik supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat keluarga, memberikan yang terbaik buat anak istri. Itu niat baik nggak? Niat baik kan? Kayak anda itu lah mukanya baik-baik saya lihat ya. Ada yang bikin properti, luar biasa. Ini mukanya baik-baik kan, soleh-soleh. Malam minggu loh ini, ya kan? Malam minggu, tidak semuanya juga sudah punya pasangan, tapi anda memutuskan ke sini gitu. Pembicara juga nggak jelas siapa sebetulnya kan? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, berbisnis tanpa ilmu sakit sekali. Dari situ saya merasa sakitnya ya. Dampak ke keluarga, dampak ke kehidupan saya, dampak ke teman-teman, lingkungan gitu. Lingkungan tiba-tiba berubah. Teman yang dulunya teman baik, akhirnya juga kira berjarak. Ada yang nggak sabar sama saya, akhirnya memang marah, menjauhi, jadi musuh dan luar biasa. Itu saya alami di 2012. Dan itu membuat saya dendam. Dendam kenapa? Kok nggak ada yang ngajarin UKM ini bener? Wah, gitu kan? Punya strong why. Kok nggak ada yang ngajarin UKM ini bisnis yang benar? Dan akhirnya saya di situ mulai belajar hal-hal teknis yang dulunya hanya belajar bisnis dari segi motivasi. Jadi 2008 tuh aliran saya adalah udah bisnis yang penting jalan. Rencana adalah bencana, nggak usah banyak mikir, melangkahlah. Jeder, kalau kayak kolam itu langsung aja terjun, nanti juga bisa berenang. Pokoknya aliran saya begitu tuh, aliran kebatinan. Jadi bisnisnya dibatin aja, nggak pernah sampai ke otak, nggak pernah sampai ke alam logis gitu, alam batin. Dan 2012 saya dendam kawan-kawan, saya belajar bisnis konselor. Saya datangi guru-guru hebat ya, Pak Samsul Arifin, Pak Happy Trenggono, kawan-kawan yang buat short course kecil-kecil tentang corporate value. Saya datangi semua dan akhirnya saya ngerti begini toh bisnis. Oh, bisnis ini begini toh. Oh, ngitung profit loss itu begini. Saya bisa uji, tapi sayangnya waktu saya nggak cukup. Kalau saya bikin 5 transaksi, 5 uraian transaksi, dapat dipastikan dari kelas ini mungkin yang benar hanya 3-4 orang. Saya tes di kelas besar 60 orang, para pengusaha yang bisa ngitung profit loss itu cuma 2 orang. Saya tes lagi di Semarang, pengusaha 2 orang lagi. Saya pernah di kelas agen keke yang udah pernah jualan keke sampai 5-6 tahun, 7 tahun yang bisa ngitung profit loss, nggak ada. Salah semua jawabannya. Fatal. Nah, akhirnya itu membuat saya ingin jadi bisnis konselor dan punya klien. Nah, itu asal usulnya saya jadi bisnis konselor di tahun 2012. Nah, tapi dari 2012-2013 saya jadi bisnis konselor, saya merasakan sedikit kehampaan bahwa I'm not proven, saya belum terbukti. Lah Randy ini siapa? Gitu ya. Nggak masalah sih dia mau nanya bisnisnya apa, karena banyak juga di luar negeri atau di Indonesia pun perusahaan yang memang betul-betul mengkhususkan diri pada bisnis konseling, dan memang bisnis mereka itu McKinsey besar karena itu, Boston Consulting Group besar karena itu. Tapi saya merasa di umur 27 tahun, lalu kemudian dia masih 26-27 waktu itu, lalu kemudian punya banyak klien, saya rasa itu bukan dunia saya, belum menjadi dunia saya. Akhirnya 2014 saya berdoa semoga ini adalah pilihan yang paling fit dan firm. Saya meniatkan diri saya untuk mengabdikan diri di menjadi profesional, menjadi CEO Keke Busana sejak Januari 2014. Jadi Januari 2014 saya mulai aktif di Keke. Orang banyak menebak saya mungkin hanya tahan 2 tahun, tapi alhamdulillah ini sudah tahun 2016, ini berarti 2 tahun mau jalan 3 tahun, alhamdulillah. Dan makin kesini saya makin dalam, makin banyak performa yang kita bisa apply di Keke Busana. Saya menikmatinya dan mudah-mudahan bisa berjalan terus ya sampai batas di mana saya meregenerasikan posisi saya CEO kepada generasi selanjutnya. Jadi itu kenalannya. Jadi saya pernah jadi motivator, pernah punya panggung, pernah jadi bisnis konselor, pernah. Ayo mau apa lagi? Bikin bimbel pernah. Apa lagi? Utang-utang pernah. Ayo segelap apapun, apa yang main saham, buying liquid, sell liquid, new forex atau yang lebih jahanam daripada forex, saya sudah pernah. Ayo, jadi saya sudah pernah mengalami itu semua ya.
memanipulasi tabungan supaya kelihatan rekeningnya gemuk, lalu kemudian bagaimana supaya appraisalnya turun dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu gelap yang sudah saya pelajari dan pernah saya praktekkan, dan sekarang saya punya tanggung jawab untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran saya di 2008 sampai 2012, kira-kira begitu. Nah, hari ini saya masih terus belajar sebagai profesional di Keke. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang pernah saya di Facebook berbagi, itu karena trigger dari Mas Dewa Prayoga. Waktu umroh Januari 2016, Mas Dewa bilang, Mas Randy tulis, ya, jangan nggak nulis, Anda punya konten yang bagus ya. Saya nulis setiap hari sampai akhirnya sekarang follower Facebooknya 35.000. Dan akhirnya saya juga ngerasa kok ada manfaatnya ya di Facebook itu. Kita nggak perlu keliling-keliling. Ini kan saya begini kan karena lagi sekolah di Malang, dipaksa Kori. Kori mana Kori? Kori itu kalau mukanya minta itu melas gitu loh. Jadi Mas, tolong Mas. Ini saya udah hari pertama nolak, hari kedua Mas, tolong Mas. Teman-teman UV tolong Mas gitu. Jadi Kori luar biasa. Kalau ada pembicara yang susah diajak, kirim Kori aja. Kalau closing. Itu ya Pak. Dari ya. Kori itu luar biasa ya. Santun, nun sewu Mas, nun sewu. Pokoknya akhirnya saya closing juga akhirnya sama Kori. So kawan-kawan sekalian, saya melihat Facebook dan Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika efektif sekali. Karena begitu 2 tahun di Keke ini saya punya mendapatkan banyak ilmu luar biasa. Ternyata bisnis ini bukan tentang jualan saja, ada distribusi, ada brand, ada packaging, ada supply chain, ada manusia, ada legal, macam-macam lah pokoknya. Dan itu nggak mungkin diterjemahkan dalam 2 jam pertemuan di weekend, ya, atau diterjemahkan dalam 3 hari kopdar. Ya kopdar Yubi penting, tapi Anda nggak bisa membuat 3 hari itu. Anda harus belajar terus seperti guru kita semua, Mas Jaya Setiabudi, yang senang belajar dan senang berbagi. Saya rasa seperti itu. Nah akhirnya berbagilah di sekolah bisnis2kodikartika.com secara online dan di Facebook secara online. Menurut saya cukup. Nah hari ini rezeki saya ketemu teman-teman, saya juga berterima kasih. Kebetulan lagi flu. Biasanya kalau flu ini obatnya harus ngomong. Ya kalau ngomong sembuh. Tuh kan, tadi kedinginan, sekarang mulai kepanasan. Oke, kita mulai ya. Baik, mohon maaf. Kita mulai ya materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sudah jam 8. Sebetulnya saya pengennya kita langsung diskusi, tapi alangkah baiknya saya kasih pengantar terlebih dahulu. Materi kali ini saya akan berbicara tentang endurance dalam bisnis. Apa? Endurance dalam bisnis. Apa itu endurance? Daya tahan atau stamina. Di Grounded Coaching Coach Fahmi di Pakuan ini, kita setiap Grounded Business Coaching pasti ada sesi main futsal di Champion tuh. Ya Champion logo Mas. Lihat logo Mas. Main futsal. Dan di situ saya semangat di 3 menit pertama. Nah, endurance cuma kuat bawa perut 3 menit. Ya 12 menit sisanya teriak dari samping, serang aja gitu. Nah endurance, bisnis ini teman-teman sekalian, saya harus mengatakan ini sedari awal. Nggak maksud untuk menakuti teman-teman sekalian, tapi saya ingin teman-teman melihat kerangka besarnya, jalan panjangnya. Ini bisnis ini apa? Ayo kita mulai dari pertama. Masuk fase starting, masuk fase decision, pre-start. Bisnis dah ya, bener nggak? Anda perlu ilmu dalam memanajemen hati Anda. Kenapa? Karena Anda masuk kepada sesuatu yang uncertain. Apa? Uncertain, sesuatu yang nggak pasti. Anda jadi PNS pasti setiap bulan mau honorer, mau gaji itu pasti. Kecuali negaranya bangkrut. Anda masuk korporasi besar kayak Aqua, Danone, mereka sudah menguasai pasar. Tulisan saya terakhir nih di Facebook tentang brand dari Pak Subiakto. Brandnya sudah top of mind. Anda masuk ke perusahaan yang brandnya kayak Unilever, yang brandnya itu sudah di atas otak, di dalam otak manusia semua, yang pasti jalan dan terjamin. Teman saya masuk Indofood yang pasti nggak ada isu goyang. Oh mie kita nggak laku, nggak ada. Paling ke colek-colek dikit sama mie sedap dari Wingswood. Tapi kalau Anda memulai bisnis yang baru, Anda masuk dalam uncertainty, ketidakpastian yang begitu luar biasa. Disinilah dibutuhkan keimanan. Apa yang membuat Nabi Musa terus-menerus melangkah walaupun di depannya itu laut? Itu uncertain. Iman, faith. Ya. Apa yang membuat Nabi Yusuf waktu di dalam sumur
tetap yakin keluar. Apa yang membuat Yohanes di dalam paus, misalnya di Injil ya, Yohanes di dalam perut paus, perut ikan paus, dan kemudian tetap berdoa? Faith. Dan apakah keluar dari mulut paus atau tidak, itu adalah ketidakpastian. So, waktu Anda step in precondition, ya, precondition masuk pada start, yang harus Anda kuasai adalah tentang keimanan ini. Apapun agama Anda, saya berbicara tentang keyakinan, belief, yang semua agama bahasanya sama, spirituality. Nah, baru masuk sudah dituntut apa? Spiritual. Keyakinan Anda harus dipupuk, dan gak bisa menjadi orang yang setengah-setengah, yang keputusannya gak bulat, gak bisa. Bisnis, begitu ditolak, kok aku milih bisnis ya? Aku nih nyesel loh. Ternyata kok berat ya. Kok sakit hati ya ditolak, berat banget gitu loh. Berarti batin Anda belum bulat, ya kan? Ya enggak? Ya. Gimana? Ini belum mulai bisnis ya? Apa precondition? Anda harus meyakini dan memahami bagaimana rezeki itu datang. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kawan saya pria mau menikah, omongannya begini, gua kasih makan apa Ren nanti dia? Kecil sekali keimanannya gitu loh. Gua kasih makan apa Ren dia? Nah, kalau Anda masih berpikir begitu, masang FBX laku enggak? Pasti enggak. Loruriku standar itu statusnya bagus. Mau tuh orang jual nasi goreng. Orang jual nasi goreng ngemodal nasi, ngemodal bawang. Ada kepastian laku nggak? Nggak pasti. Lo Anda masang FBX baru juga 100.000 nggak closing, marah sama trainernya. Trainer dusta. Katanya 50.000 bisa CTA-nya tinggi dan segala macam. Lah. Oke, itu endurance. Sudah yakin, termotivasi, melangkah dan sebagainya. Masuk ke dalam bisnis. Starting, fase 2 namanya apa? Starting. Apalagi endurance yang Anda butuhkan di sini? Apalagi kemampuan yang Anda butuhkan? Kemampuan untuk merancang bisnis model yang integratif. Mau jual apa, ya? Lalu kemudian mau jual ke siapa? Lewat kanalnya apa? Ya? Lalu kemudian gimana supaya orang terus-menerus berdetak dengan kita? Dan itu pasti mencoba-coba dan pasti cari bentuk. Muka-muka Anda waktu muda, saya juga seperti Anda. Itu kalau kita bikin produk kan sesuai idealisme kita. Saya mau buat roti yang gitu kan. Gitu kan. Roti yang begini. Padahal pasar nggak mau itu. Saya membuat makanan sehat, nggak pakai MSG, bahannya organik. Akhirnya udah mahal. Kalau nggak pakai MSG itu dapat dipastikan nggak enak. Hambar, ya kan? Makanan diet mayo tanpa gula. Dijual sama mahasiswa tuh. Mahasiswa nggak mikir sehat. Yang mikir sehat tuh kayak saya. Udah lingkar perut segini, udah mulai pegel-pegel, baru mikir sehat. Kalau mahasiswa apa? Sosis, mungkin kalau MSG-nya 1 truk juga ditelan juga mahasiswa. Yang penting murah, ya. Enak, lezat. Itu berarti Anda kan fasting malang ini, ya. Sosis bakar, sosis diguling, sosis dibakar setengah. Oh, pokoknya ya murah, unik gitu. Dan itu pasar. Nah, akhirnya begitu Anda masuk di fase starting, itu butuh stamina lagi. Karena tidak mungkin Anda langsung bikin produk di approve sama pasar, benar? Bikin rumah, saya bikin rumah spesial, rumah bagus. Bikin bagus bener, enggak masuk pasar. Akhirnya rumahnya dikecilin lagi. Oh, ini salah kapling nih, jangan kapling yang gede, kapling yang dikecilin lagi. Coba-coba enggak? Dan itu alami, enggak apa-apa. Dan itu butuh stamina. Itu loh maksudku. Berapa banyak di antara kita baru mulai masuk starting, nyoba satu, enggak laku. Bisnis begitu kejam. Pasar ini sulit. Motivator itu bohong. Sukses tidak mudah. Lambengnya doang yang gampang. Congornya doang yang gampang. Hilangan motivasi itu membuat kamu positif, tapi begitu kamu melangkah, saya terus terang di sini, mesti dicoba-coba. Karena kita bukan perusahaan besar yang pegang data riset Nielsen. Bener? Berapa mahasiswa di Malang? Berapa ini? Langsung bikin produk pasti jadi. Itu Nielsen. Ya? Perusahaan besar punya riset itu. Makanya Unilever beli kecap Bango jalan, beli Sariwangi jalan, apa? Beli water purifier jalan, karena mereka punya tim riset. Once mereka launch produk, it should be jalan. Itu bukan, it must, itu betul-betul jalan, dapat dipastikan.
Dan begitu juga waktu mie sedap mau hadir ke mie sedap mau hadir ke pasar mie instan, bener nggak? Mie sedap itu Wings Food apa? Wings Food. Mereka hadir bukan nyoba-nyoba lagi, mereka hadir dengan kapasitas yang betul-betul tahu pasar mau apa. Dan wajah-wajah kayak gini, nggak yakin saya Anda survei pasar dulu, nggak yakin saya. Bikin kuesioner sampai 10.000 lembar, dibagi ke warga Malang, dimasukkan ke dalam Excel, dilihat trennya, begitu? Enggak. Apa yang Anda lakukan? Kebatinan kan? Kayak apa pasar ini kira-kira? Lihat. Oh, tetangga begitu tiru, nah, gitu kan? Orangnya tiru, gitu. Dan itu boleh. Itu apa? Boleh. Boleh. Dunia ini nyontek. Saya ngelihat acara Tompi ya, gitu. Tompi itu di depannya itu YouTube. Orang luar negeri lagi ngomong, lagi nyanyi, dan dia ngomong sama tim begitu. Dan kalau Anda masuk ke YouTube, ketemu sama pembicara-pembicara yang hebat-hebat, Anda mengetahui, oh ini di copy sama anu, oh ini di copy paste sama anu. Dunia ini nggak ada yang asli. Maka Wisnu itu bicara, mengajarkan kepada tim broadcastnya, kalau kamu belum bisa niru, gak usah buat yang baru. Kalau niru aja belum berhasil. Akhirnya apa gaya Net TV itu? Glee, nyontek Glee kan? Jadi apa di Net TV? Nah, stereo. Waktu di Trans TV, Dorce itu niru acara-acara di Amerika yang jalan. Jadi hal itu oke-oke aja. Tapi yang saya katakan begini, starting itu butuh stamina. Starting butuh apa? Stamina. Anda mesti nyoba-nyoba. Nih Mbak, ini jual jilbab ya Mbak? Nyoba-nyoba. Jilbab itu pusing ya. Anu hijab, 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 hijab. Ya begitu juga hijabnya. Nah ini kan tantangan bagi Mbak kan? Apa yang membuat orang pilih Pastelia? Pastelia ya? Iya, soalnya baru lihat tadi di Facebook. Apa yang membuat orang pilih Pastelia kan? Mbak Cunan? Luar biasa. Bisnis itu harus butuh stamina. Sampai akhirnya fit. Sampai akhirnya apa? Fit. Buktinya apa? Terjadi transaksi. Terjadi apa? Transaksi. Nah, kalau Anda sudah terjadi transaksi, orang repeat, Anda lulus nih. Bab 2, ketemu produk. Lulus bab 2 ketemu apa? Produk. Apakah tepuk tangan wisuda selamatan? Masih panjang. Serius nih. Saya ngalami. Begitu produk sudah jalan, udah masuk tahap berikutnya. Bagaimana mempersiapkannya untuk agar tersistem? Dulu beli jilbabnya sendiri ya kan Mbak ya? Masih bisa digunting sendiri. Ordernya 10.000 Mbak, bisa gunting sendiri. Putus tangan Mbak. Akhirnya harus bermitra dengan tukang cutting. Di situ mulai orang mainin bahan, ya kan Mbak ya? Di situ mulai orang gunting salah-salah ya kan? Saya tahu Mbak, aku juga gitu. Ya. Orang penjahit, ya kan? Iya. Giliran sepi order ke kita, giliran lebaran nggak mau jahit lagi, ya kan? Muka-mukamu masalahnya itu. Nah, akhirnya masuk dalam tahap 3, namanya running your business, systemize your business. Harus punya energi lagi. Energi apa? Energi mensistem orang. Aduh mas, susah cari orang yang bisa. Lah ya tugasmu bikin bisa. Masih hangat nih saya belajar. Leaders enable to act. Possess, ya, dari possess. Leader itu, Coach Fahmi mengajarkan kepada saya, membuat orang menjadi mampu. Tim kamu harus mampu closing. Kalau kita pegang WA sendiri, gimana kita terima orderan? Mbak, ada jilbab Pastelia yang merah enggak? Oh Bu, yang merah sedang tidak ada, tapi ini ada yang biru. Ibu suka warna biru atau warna kuning? Kira-kira jawabannya apa? Kuning. Ada nggak dia buka jawaban? Mau nggak mau? Nggak ada, karena kita udah ngerti gimana caranya. Kita secara natural itu bisa betul-betul tarik orang secara copywriting WA. Oh saya suka yang warna kuning. Oh gitu, untuk siapa? Ukuran yang mana? Kira-kira dijemput nggak? Oh ukuran segini. Coba kita kasih ke tim CS kita. Jilbab Pastelia warna merah nggak ada. Udah ya, yang ada aja bubar. Nah kita mesti enable to act our customer service to do copywriting, to talk ya, untuk berbicara, chat with customer. Dan kita mesti enable. Nih baca bukunya Dewa Prayoga, ya Dewa Selling. Nih baca copywriting kayak apa. Ayo nih ya,
Ayo Mbak sini, saya ajarin. Cuman begitu, harus begitu. Kamu sini saya ajarin 3 hari enable to act. Ayo, coba buat. Dan saya sekarang sama tim begitu. Coba kamu bikin copywriting, coba kamu bikin ini, bikin itu, ya. Kamu bisa, kamu orang hebat. Saya selalu dorong sekarang tim saya untuk enable to act. Dan mesti sabar. Udah bisa pergi, ya kan? Kita nungguin buka toko jam 8. Dia datang setengah 9. Kamu gimana sih datang setengah 9? Ya lah Bu, gaji segini minta tepat waktu. Loh bisa gitu loh. SD mana bisa gitu loh. Gaji KW minta kualitas super. Lah, bisa begitu SD Anda itu. Bisa jadi Anda rekrut pagi, siang sudah nggak balik lagi. Ada yang gitu. Ya kan? Dan itu dihadapi oleh teman-teman di fase running. Gemes banget. Produk sudah jalan, ya enggak? Order tinggi dan SDM itu bolak-balik. Masalah? Nah, di sini butuh endurance lagi untuk bangun sistem. Endurance lagi untuk jaga duit. Endurance lagi untuk jaga kualitas di level running ini. Jadi nggak bisa happy dengan adanya transaksi. Yeay, laris. Belum selesai. Ya, Mas Jaya memang menyentuh Anda starting. Ya, makanya konsepnya buka langsung laris, ya, supaya mental Anda melesat. Tapi bukan berarti begitu laris Anda kafaratul majelis. Gitu loh. Subhanallah bihamdika gitu. Tapi Anda harus berpikir gimana laris terus. Gimana laris lebih banyak. Satu cabang sih nggak apa-apa kawan-kawan. Satu cabang bisa dipentelengi. Macintosh ini, ownernya duduk di situ, pentelengi semua. Tapi kalau Macintosh Cafe ini udah 10 cabang, 20 cabang, tantangannya pasti berbeda. Disitulah fase namanya apa? Running. Masuk fase berapa tadi? 4. Fase kelima. Sekarang keempat. Oh, sekarang 4 ya. Apa tadi? Precondition, starting, running. Fase keempat kawan-kawan sekalian, orang kalau lihat bisnis sudah jalan apa yang terjadi? Ditiru. Wih, Kang Randy bikin sekolah online nih. Harganya 300.000, membernya 3.000. Lezat ini bikin sekolah online. Orang pasti bikin sekolah online juga. Sibuk bikin video. Dan pasti begitu. Anda gak bisa menjadi single kampit sendirian. Baju salur-salur, oh tembak juga, gak bisa. Elzata, Zoya, jadi kopi-kopi ditamcit. Gak bisa. Nah, jadi setelah fase running, Anda masuk fase competing. Fase namanya apa? Competing. Di fase keempat, competing. Terasa betul, ya. Terasa betul. Anda punya produk dihantam kanan dan kiri. Apalagi Mas Cakra jualan kafling, begitu orang lihat, wih, kaya Cakra jualan kafling. Pasti orang pasti jualan kafling juga. Caranya di copy juga. Oh gimana Cakra? Oh Cakra kerja sama yang punya tanah. Udah habis ditiru. Orang workshopnya banyak kok, beli tanah tanpa uang, tanpa pembeli, tanpa penjual, ya. Tanpa kedip, tanpa nafas. Banyak itu. Beli properti tanpa uang, tanpa ini, tanpa itu. Jangan Cakra ya. Seminarnya sudah banyak sekali. Ya. Sekarang informasi sudah flat. Dulu bapak kita zaman tahun 80-an itu kenapa nggak banyak pengusaha? Karena informasi digenggam oleh sebagian orang, limited person. Sekarang Anda nggak bisa genggam informasi, kawan-kawan sekarang nggak bisa genggam informasi. Informasi meluas sebegitu cepat. Dunia sekarang flat tanpa batas, cepat sekali, lebih cepat daripada stasiun TV. Saya pernah lihat satu tayangan stasiun TV yang mau minta saya masuk ke TV dia, jam 9 pagi sampai jam 6 pagi. Berapa penonton kamu? 160. Lah saya sekali live di Facebook 3.200. Facebook. Dia TV nasional, station, pay TV, wah, instalasinya banyak, puluhan miliar. Penonton berapa? 160. Ngeri kawan-kawan sekalian dunia sekarang. Jadi namanya apa? Fase competing. Capek nggak di fase competing? Perlu belajar. Apa yang buat orang beli produk saya? Perlu belajar. Apa yang membedakan? Ya, gimana harga? Tulisan Pak Subiakto bagus. Gimana bangun brand emosinya? Gimana Pastelia supaya kuat gitu loh. Banyak banget, saya bisa menyebut 10 emerging hijab yang lagi muncul. Ya, Dewa Eka kita sudah tahu dengan salihannya. Ya, dari hijab Alila Mbak Salihart
Ayu Momula, ada hijab Alila, ada shijab, guys, ada abjab, wah pokoknya macam-macam. Dan itu adalah memang sudah pasar yang kemudian banyak hiunya. Anda harus punya strategi blue ocean strategi lagi. Gimana cara untuk keluar dari pertarungan dengan si hiu-hiu itu? Gimana supaya berbeda? Gimana supaya Anda bisa punya pasar yang baru? Dan ini luar biasa kerja kerasnya. Ya, luar biasa kerja kerasnya. Bagaimana copywriting Salihah itu kemarin di copy paste ke brand hijab yang lain, di copy paste caranya itu luar biasa. Dan itu Anda nggak bisa baper kawan-kawan sekalian. Ya Allah, aku dicontek, kuatkan Baim ya Allah, nggak bisa. Anda nggak bisa begitu gitu loh. Ya Allah, kuatkan Baim ya Allah, Baim dicontek ya Allah, nggak bisa Anda. Natural apa? Natural. Aku cerita nggak ya? Cerita. Ya natural. Gini. Rumah tangga, ya. Ini kan banyak keluarga muda nih. Saya kasih pesan lah yang baik ya. Rumah tangga muda, ya. Ketika suami atau istri di rumahnya tidak mendapatkan fill-in kasih sayang, ya, ada jiwa yang kosong, maka natural itu wadah kosong tadi mencari isi di tempat lain. Mencari chatting Facebook yang lebih menenteramkan. Mencari chatting WA yang lebih mesra, ya kan? Muncul di situ perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu natural because something. Dia natural sebetulnya. Sama kayak bisnis. Makanya Anda harus jaga kealamiahannya itu supaya nggak kosong. Gimana cara? Sama kayak bisnis, kita nggak bisa baper. Ya Allah, Kak Randy ditiru, ya pasti ditiru. Oh gimana coba? Pasti ditiru. Dewa bikin mahir copywriting YouTube, ya, ngesut. Nggak lama, seminggu setengah ada yang bikin juga. Saya ingin mengajarkan copywriting. Mas Randy coba lihat. Ya bisnis. Anda bikin cuci helm, nggak ada cuci helm, pasti orang, dan itu competing, dan itu capek. Oke, lewat competing, ya, lewat semuanya competing. Lewat competing biasanya perusahaannya besar, ya kan? Mulai menguasai, mulai MM-an. Mulai melibatkan manusia dalam jumlah yang banyak. Another problem. Masih kecil, omsetnya belum 4,5 M, belum ditangin dinas pajak, paling cuma bayar 1% dari omset pajaknya. Begitu di atas 4,5 M, rekening banknya mulai terdetek, faktur-faktur belanjanya mulai kelihatan, Anda kena PKP, harus PPN, pajak petambah nilai, 10%. How much? 10%. Harus berpikir faktur pengeluaran, faktur masukan. Orang mulai mempertanyakan legal Anda. Karena Anda besar, ditembak legal. Pabrikmu jahit-jahit di sini ada izinnya enggak, Cunan? Ini kok orang produksi di sini bukan pabrik loh, Cunan. Ini perumahan loh, Cunan. Halo, Pastelia. Pasti begitu, Mbak. Begitu kecil nggak menarik, Mbak. Nggak ada duit, tetapi begitu Anda sudah bunyi, Pastelia naik di sinetron, legal mulai masuk. Ya, orang pajak mulai masuk. Orang pajak mulai mempertanyakan. Dan itu memang legal yang harus kita hadapi. Dan begitulah negara ini berjalan dengan pajak. Kan direkam kan, jadi aku kan negarawan. Aku ikut amnesti, tetap ikut amnesti. Melakukan itu, kami bayar pajak dengan benar. Dan itu capeknya luar biasa. Saya masuk yang menikmati transformasi. Dulu pengeluaran kita nggak minta faktur. Sekarang kita bayar apapun kita minta faktur. Mas, kita minta faktur nih pajak kalau kita sudah spending sekian. Karena itu akan berpengaruh. Dan itu akhirnya Anda butuh hire expert. Yang dulunya karyawan Anda gaji 2 jutaan, 2,5. Sekarang Anda harus bayar seorang yang 8 juta. Nyelekit di sini nih. 7.500.000. Ya nggak mungkin Anda SDM apa? You pay peanut, you get monkey. Waktu perusahaan besar nggak mungkin isi perusahaan tuh monkey semua. Harus ada tiger. Lah kenapa saya dikeke? Walaupun ada emosi segala macam. Ya karena saya nggak di pay peanut. You pay meat, you get tiger. Kalau kamu bayar daging, kamu dapat harimau. Mulai capek enggak? Kok
kelihatannya nggak selesai Kang Reni. Apa nggak ada kisah indah gitu Kang Reni? Finish di mana gitu? Saya kira tadi udah di competing selesai, enggak. Waktu besar, kamu butuh endurance lagi. Ketemu masalah, anak-anak sudah gede, sudah remaja, punya pasangan hidup. Banyak yang kemudian waktu bisnisnya suami istri dan tidak kokoh secara family, mulai saling klaim. Ma, kalau bukan papa, mama itu nggak ada apa-apa. Kamu yang resign terus bantuin aku. Itu bisnis aku. Ini brandnya brand papa gitu. Ini tanda tangan papa semua gitu. Akan mengalami yang begitu, nggak mudah. Sorry ditakutin aja, gimana bisnis kita? Ya. Masih lanjut nggak? Atau jadi karyawan aja semua, balik kanan semua? Lanjut. Ini bukan bikin kamu worry, beda ya. Aku mau kamu tuh menghadapi yang jelas gitu. Training pranikah. Apa kesalahan training pranikah? Training pranikah tuh kayak membicarakan di negeri dongeng. Berpegangan tangan, daun-daun berguguran, boncengan berdua, nikmatnya pacaran setelah pernikahan, dan ini dan itu dan ini. Cuci piringnya nggak pernah dibahas, bayar listriknya nggak pernah dibahas, istri nyusuin sampai ke ngantuk-ngantuk, minta gantian sama suaminya nggak dibahas. Ada suami yang kehilangan waktu nonton sama teman-temannya, ada istri yang kehilangan waktu main sama teman-temannya. Ada anak-anak muda yang kemudian memutuskan nikah muda untuk kemudian kehilangan masa mudanya, quote and quote, dan harus mengurus rumah tangga, dan itu tidak pernah dibahas di training pranikah. Dan itu membuat orang-orang shock dalam sepekan pernikahan pertama. Kok gak kayak di training? Ya makanya jangan yang itu di training. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, emosi banget. Ya aku nikah muda bukan karena korban itu ya. Aku memang sudah sadar. Nah sama kayak bisnis, freedom. Kamu jalan-jalan, uang bekerja untuk kamu. Tidak perlu bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Kamu tidak perlu bekerja untuk orang. Orang yang bekerja untuk kamu. Selambe. Bisnis 7-Eleven Pak, karyawan kamu pulang, kamu ngecek lagi kontrol. Awal-awal, enggak begitulah caranya. Ya enggak ngerjain teknis, tapi tugasmu sebagai owner mengkonsep, ya, melawan kompetitor, membangun jaringan, deal ke mitra-mitra, mencari kesempatan, dan itu bisa 7-Eleven. Saya ngomong, stamina saya 7-Eleven, ternyata jam 1 masih ngetik juga saya. Orang nggak tahu, orang cuma bisa komen, Randy ini kok nggak kerja-kerja sih? Status Facebook panjang-panjang, kecepatan saya nulis Facebook sepanjang itu 35 menit. Ya, di perjalanan tadi dari masjid ke sini saya menyelesaikan 1 naskah. Setelah itu ngerjain naskah perusahaan. Ya kan saya nggak perlu ngeposting, Baim lagi ngerjain naskah perusahaan loh, nggak perlu kan? Banyak yang nggak kelihatan. Jadi tolong anak-anak muda di sini, adik-adikku yang aku sayang, sorry ya, saya lihat 86, usia 30, saya sangka baik kamu di bawah saya usianya, ya, walaupun ada yang mukanya overlap, saya yakin itu hanya hardware saja tua, ya. Tapi saya yakin Anda di bawah saya, adik-adikku yang saya cintai dominan di sini, please, Anda harus melihat bisnis dari bangunan yang lengkap. Perjalanan ini harus saya beritahu semuanya. Perjalanan ini harus saya beritahu semuanya, sakit-sakitnya. Sama kayak naik gunung. Kita naik gunung gede, enak loh. Sudahlah, pokoknya kamu tinggal melangkah. Gak perlu macam-macam. Sudahlah, di sana tuh enak. Gak boleh kamu ngomong begitu. Kamu harus ngomong gunung gede, dingin, mantel, pakai karir, pakai sleeping bag, harus pakai tutup kepala kupluk, harus bawa norit, harus bawa nisting, bivak. Jangan pakai swallow. Pakai sepatu gunung, sepatu lapangan, dan gak boleh beli sore pakai malam naik gunung. Pakai selama 2 minggu. Biarkan sepatu itu mengikuti morfologi kakimu. Wan Adri kan ngajarin begitu. Kang Reni Wan Adri, enggak, cerita temanku. Cerita temanku Wan Adri begitu. Nah itu coba lihat Wan Adri, ya. Coba lihat orang naik gunung. Dia menceritakan seluruh perjalanan, bener nggak? Sehingga orang bersiap, gitu loh. Mau berapa hari di perjalanan, orang
bersiap pasang karir. Lah karirmu cuma 8 liter, nggak bisa nih 15. Perjalanan kita panjang, naiknya 12 hari, turunnya 3 hari. Good. Atau turunnya 6 hari, segitu hari. Mikir bawa apa? Bawa kornet, bawa ini. Mikir, persiapkan. Ini di bisnis semangat aja. Iya, langkah. Foto, bismillah langsung resign langsung. Ya itu bagus sih. Nggak cuma gini loh, maksudnya terlalu menyakitkan kalau nggak persiapan. Loh Kang, emang ada orang yang bersiap? Ada kawan-kawan. Wardah itu punya Pak Subakat dan Ibu Hayati Subakat. Dua-duanya orang Padang. Dua-duanya alumni ITB. Pak Subakat itu dari Siemens. Dari mana? Siemens. Di Siemens itu mereka dididik jadi entrepreneur supaya begitu keluar bisa jadi suppliernya Siemens. Wardah sekarang dengan bendera Paragon Teknologi Industri itu sangat memegang kaidahnya Siemens. Mereka hadir ke bisnis dalam apa ya? Dalam sektor yang memang siap. Gitu loh. Mereka paham apa yang harus mereka lakukan, makanya besar. Sekarang dipegang sama Pak Harman Subakat sama Pak Salman Subakat, generasi kedua, alumni ITB. Pak Salman Subakat elektro 98, Pak Harmannya 95an, kimia ITB. Mereka orang yang ngerti, mereka orang yang bersiap. Oke? Aku juga jadi capek. Nah setelah itu apa Kang? Setelah itu diversifikasi. Lewat organisasi Anda besar, pasti ada batasnya, mentoknya. Maka dari itu CT, kemudian bikin TV, kemudian bikin Trans Studio. Gak selesai bikin Trans Studio, dia melakukan perluasan lagi jadi Transmart. Melihat gak gerakan CT? Ada berhentinya gak? Unilever ada berhentinya gak? Nggak berhenti. Datangin Kecap Bango, perusahaan keluarga yang pakai kedelai hitam, akuisisi, kemudian nyuruh petani, oke, mulai saat ini kita tanam kedelai hitam. Lalu dia masuk ke pedagang-pedagang kecil, bikin wisata kuliner Kecap Bango. Ingat Festival Bango? Dan dengan kekuatan brand seperti itu, mendistrap Kecap ABC yang katanya nomor 1. Terasa? Ada nggak Kecap ABC sekarang di dapur-dapur? Enggak. Hilang. Dan itu cara mereka bekerja non-stop. Departemen pendidikannya punya Diklat Center di Puncak, Unilever Diklat Center, Education Center di Puncak. Mereka punya itu. Dan mereka bergerak. JNE 3 triliun. VP SDM-nya seangkatan sama saya, Kartika Akbaria, seorang muslimah, cum laude, ya, melanjutkan di Korea dan sekarang jadi VP SDM di JNE. Mati-matian gak berhenti. Saya ngomong sama Tika itu isinya problem semua. JNE harus begini, harus bikin ini. Ini JNE loh Pak, 3T Bapak Ibu sekalian. Dan itu gak berhenti bergerak. Gak pernah merasakan aura nyentuh garis finish. Gak pernah merasakan aura ya puncak. Stamina. Coba lagi apa? Stamina. Dari situ nanti masuk lagi beda lagi cerita. Dan seterusnya. Dan apa? Ini adalah jalan panjang maraton berpuluh-puluh kilometer. Apa ciri-ciri lari maraton? Detak jantung yang dijaga, ya kan? Ritme lari yang terus-menerus digerakkan. Dan sekarang kita masuk di zaman cepat. Jadi kecepatannya sprint, kecepatan apa? Jaraknya maraton. Coba lagi. Kecepatannya apa? Sprint. Jaraknya? Nah, Anda bisa bayangkan